bilang puncak dari sebuah resesi kalau misalnya market ini crash, yaitu the housing crash. Chapter terakhir yang menurut gue bakal jadi endgame, dan gue jelasin secara simpel kenapa housing crisis will be the endgame of the global economy. Kita nggak usah muluk-muluk ngomongin tentang prediksi masa depan, kita ngomongnya masa lalu dulu. Karena harus tahu kasusnya Evergrande. Dia itu salah satu real estate atau property developer terbesar di Cina. Bener-bener gede banget. Tapi mereka punya utang yang luar biasa gede juga, 300 miliar dolar utangnya. Ada yang bilang itu kayak skema Ponzi. Mereka tuh utangnya segede gitu dan mereka pakai uang investor baru buat nutupin investor lama, buat nutupin investor baru. Itu kan Ponzi kan sifatnya kayak gitu. Akhirnya di saat mereka collapse, penurunan dari penjualan properti di Cina itu tajam banget. Krisisnya tuh bukan cuma krisis properti ya. Banyak analis bilang ini namanya krisis confidence. Orang jadi nggak percaya lagi di properti. Dan kalau segede itu terjadi di Cina, mereka pusat dari segitu banyak manufacturing untuk seluruh dunia, impact-nya adalah confidence ke seluruh dunia. Sebelum gue lebih lanjut, gue jelasin kenapa housing itu puncaknya. Kalian pikir-pikir deh, apa aset investasi terbesar seumur hidup kalian atau seumur hidup mayoritas orang di dunia yang mereka willing untuk taruh uang mereka? Ya rumah, properti. Ada yang KPR sampai 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun. It's gonna be the biggest investment of their life. Dan if the housing market crash, artinya orang nggak bisa membayar KPR misalnya. Harga turun drastis, bunga naik. Kasus di krisis 2008 sampai orang harus keluarin life saving mereka, keluarin kolateral mereka. Kolateral itu analoginya kayak lu punya sesuatu yang bisa dijamin kalau misalnya nggak bisa membayar KPR. Orang kehilangan semuanya karena mereka memang itu hutang terbesar di dalam hidup mereka. Ingat nggak yang gue bilang di chapter 1, pas printing money gila-gilaan, salah satu aset spekulatif yang mereka invest adalah properti. Kenapa jadi spekulatif? Karena uang itu gratis. Kesannya kayak semua middle class dan lower class yang invest di properti, oh ya udah itu aman dan selanjutnya bakal aman terus. Tapi emang uang gratis itu selamanya? Emang selama mereka KPR 20 tahun, 30 tahun, mereka bakal dikasih uang gratis terus buat lunasin rumahnya? Terus pas uang itu di printing, emangnya tightening udah terjadi? Emangnya suku bunga dinaikin pas mereka dikasih uang gratis pas mereka pertama mau beli rumah itu? So banyak yang bilang US itu bakal nyusul soal housing crisis ini. Yaitu amit-amitnya bakal banyak banget orang yang kayak banyak kehilangan semua aset dia cuma untuk make sure KPR mereka bisa terbayar. Kalau enggak ya mereka kehilangan rumah mereka. Ini menurut gue salah satu chapter yang paling serem. Because with the global economy, orang lose their jobs, okay. They will lose their savings, dana darurat kepake, okay. Tapi when they lose their homes, mereka kehilangan rumah mereka, ya kalian bayangin gak sih kayak gak ada tempat untuk kalian bisa tinggal gitu. Kalau kalian bilang gue lebay, kalau kalian bilang kayak ini gak mungkin terjadi, gue lebih bagus prepare for the worst daripada kalian gak prepare sama sekali. Implikasi dari semua lingkaran setan ekonomi ini adalah kalau kita warga dunia secara kolektif gak make smart financial decisions, kita yang sendiri yang kena. Dan apa yang terjadi kalau misalnya krisis perumahan terjadi, yang semua orang beli rumah ya, yang bikin harga rumah naik, terus tiba-tiba semua orang nggak bisa bayar rumahnya, terus tiba-tiba harga rumah anjlok, siapa yang ngambil rumah itu? Orang kaya. Kelas menengah sama kelas bawah bakal kehilangan segalanya, dibanding orang kaya tuh bakal lebih kaya lagi. Kenapa? Mereka bakal beli harga rumah itu dengan diskon. Mereka bakal beli semua aset-aset, mau saham, mau kripto, yang orang mau nggak mau harus cut loss demi hidup mereka. Dan orang kaya yang dapat diskonnya. So ujung-ujung dari video yang menurut gue salah satu yang paling panjang yang pernah gue bikin adalah untuk sesimpel mungkin biar kalian ngerti kondisi global, nggak pakai cincong terlalu banyak data atau statistik, biar kalian ngerti konsepnya. Tujuannya satu, biar kalian bisa prepare. Biar kita kalau terjadi atau nggak terjadi, nggak bakal jadi miskin kalau misalnya semua ini crash. Dan gue salah satu yang lumayan worry banget di 2023, mungkin kalau domino terakhir jatuh, bisnis bakal semua kena. Semua per aset bakal kena, jobs will be lost, orang bakal banyak banget struggling. Untuk nge-wrap up video ini, dan posisi Indonesia di mana? Kalian yang nonton video ini pasti banyak kan tinggal di Indonesia. The very good news out of this is sebenarnya Indonesia salah satu negara yang paling resilient dibanding negara lain. Kalian lihat mata uang dolar sekarang. Kesana kayak dolar naik banget, 15.300 per gue syuting video ini. Tapi kalau dibandingin sama negara lain, Indonesia salah satu yang paling resilient. Naikin suku bunga, gue juga kaget naik gitu. Tapi naiknya nggak gede-gede banget. Inflasi, core inflation, dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia salah satu yang kuat. Tapi jangan jadiin kayak Indonesia nggak bakal kena alasan untuk kalian, ya udah deh gue nggak usah siapin dana darurat, ya udah gue nggak usah kayak hemat-hemat, gue nggak usah jaga-jaga punya side hustle. Itu menurut gue bakal jadi kesalahan terbesar di hidup kalian. Ada pepatah, mendingan lu latihan mati-matian siap-siap jadi warrior yang ujung-ujungnya di tengah garden dibanding lu jadi gardener di tengah-tengah perang. Awalnya gue mau kasih kayak tips apa yang harus gue lakuin di video ini. Dan titik terangnya bukan cuma defense, bukan cuma gimana cara nggak miskin, tapi gimana cara jadi kaya di 2023. Biar lebih concise isinya, biar lebih banyak materi yang bisa dibawain, kayaknya gue bakal decide untuk bikin di video selanjutnya.